Contoh apa yang panjenengan sampaikan tentang tes DNA itu. Apa jenengan nggak pernah membaca ini? Ini NO lah ya. Dulu belum ada NO garis bengkong dan NO garis lurus. Itu belum ada. Masih kompak NO. Yang nulis ini Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud. Pamannya Gus Dur dari Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati. Saya pernah nyantri ke sana. Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud, Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati, Jawa Tengah. Nomor 435, masa saya ulang-ulang? Ya mohon maaf, kadang-kadang bagi kita yang sudah bangun dari tidur panjang sejak awal ya, itu wah kok diulang-ulang terus ya. Ini kan banyak yang baru bangun tidur ya, mohon maaf gitu. Para pemirsa sekalian mohon maaf gitu. Kadang-kadang tuh saya sering ulang-ulang. Di WA grup saya, di WA pribadi saya memiliki 3 nomor ya. Ya, saya jujur apa adanya. Itu Masya Allah, setelah tahu nomor saya nggak bisa istirahat. Ya konsultasi masalah nasab ini, ada yang menghujat, ada yang membackingi, macam-macam. Saya layani semua walaupun terlambat. Jadi saya ini seperti operator ya. Saya operator. Masalah nasab, masalah sejarah, saya layani semua. Ya karena memang tuntutan, berani berjuang, ya berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tolong jenengan bukalah. Ini saya ambil yang kecilnya saja, yang besarnya ya jelas, jenengan ngerti sendiri. Ini tahun 2004. Hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan dan Boyolali, Solo, Jawa Tengah, Surakarta lah. Tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 2004 Masehi. Hijriahnya adalah 16 sampai 18 Syawal 1425 Hijriah, tentang masail diniyah al-waqi'iyah, masalah-masalah agama dan masalah-masalah yang terbaru. Ya, terupdate saat itu 2004 saat itu lah ya. Di antaranya adalah nomor 435, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana Al-Qiyafah? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu penjelasan beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari lintas suku, bangsa, dan agama, di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia. Diberikan oleh Allah kesehatan, kelimpahan, kenikmatan, keberkahan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, berikut keselamatan dan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan yang mendadak malam hari ini, saya terpaksa ditodong oleh admin ya untuk kembali sowan ke hadapan panjenengan lagi setelah kemarin malam kita live ngaji bersama dalam 2 tema dengan tamu kita Kiai Haji Syarifuddin dari Tegal, Jawa Tengah. Karena admin mendapatkan kabar terbaru dari video Kiai Haji Lutfi Basori, Singosari, Malang, yang perlu diluruskan. Akhirnya setelah saya beraktivitas agak longgar, langsung ditodong untuk kembali sowan ke hadapan panjenengan semua. Ya,
bagaimana lagi yang namanya tugas ya. Saya pun kadang diatur oleh admin itu ya manut. Ya. Tapi kadang admin harus manut saya. Jadi gantian gitu. Jadi nggak harus otoriter saya sendiri. Nah ini informasi yang sangat-sangat penting untuk kita luruskan karena seorang pimpinan NU garis lurus yang mengaku paling lurus sendiri ternyata bengkok tidak lurus. Oleh sebab itu harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan nanti tambah bengkok terus gak lurus-lurus. Beliau Kiai Haji Lutfi Baswari bersama dengan Kiai Haji Idrus Romli itu adalah sepaket tumbuh oleh tutup. Jadi kedua ulama ini adalah ulama NU garis lurus. Tetapi ketika mau diluruskan oleh orang lain yang sama-sama lurus, itu tidak ngurus. Gitu. Alias percaya dirinya itu berlebihan. Melalui pertemuan malam hari ini, semoga video ini didengar, dilihat oleh beliau Kiai Haji Lutfi Baswari sebagai bahan pertimbangan dan cambuan ya untuk tambah semangat, semakin lurus ya dalam khidmat terhadap umat dan masyarakat. Kita tidak boleh mengaku paling segalanya sekarang ini. Tidak seperti dulu lagi. Alias ada kelebihan yang kita miliki, tapi orang lain pun memiliki kelebihan yang harus kita terima untuk melengkapi kekurangan kita. Ataupun sebaliknya. Ada bidangnya, funnya masing-masing orang. Diciptakan oleh Allah berbeda di muka bumi ini untuk saling melengkapi. Kalau kita tidak tahu tentang ilmu DNA, ya nggak usah ngomong tentang DNA. Berbahaya. Berbahaya. Sampai-sampai saya nggak nyiapkan ya. Keputusan Muktamar NU di Donohudan, Asrama Haji Donohudan, Surakarta ya, tahun 2004 yang lalu itu tentang hukum tes DNA tidak bisa untuk mengisbat ilhaqun nasab, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Jadi Romo Kiai Haji Lutfi Baswari kurang referensi. Kurang referensi. Ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Siapa lagi yang berani mengkritik beliau kalau tidak kita-kita ini? Mohon maaf, ini tulisannya tersimpan jauh. Jadi sudah ada orang yang ngurus bidang DNA untuk menetapkan atau membatalkan nasab berdasarkan DNA. Kita ingat ucapan dari Prof. Ari Kaim. Orang usah ngomong akeh-akeh. Endi getihmu? Mana darahmu? Biar diperiksa. Gitu. Jadi kita tidak perlu ngomong panjang lebar bulet lari dari kenyataan. Nah, ini kita dengar dulu video dan audio. Ini sudah kami sertakan di deskripsi. Monggo kita dengar bersama ceramah dari Romo Kiai Haji Lutfi Baswari, Singosari, Malang. Monggo. Yang Uhud dengan habaib dari aslinya luar biasa ini ya. Yang mau tes DNA kita ini sepertinya enggak ngerti syariat. Mohon maaf ya, yang bicara DNA itu kayaknya orang enggak ngaji syariat. Menurut saya DNA itu tidak sah untuk menentukan nasab seseorang, apalagi membatalkan. Tidak sah. Itu syariat Islam.
Yang sah menentukan nasab itu adalah isyhar atau apa ya, pengakuan dari masyarakat. Misalnya saya saja, oh Lutfi ini anaknya Yai Basori, semua orang tahu, itu yang diakui. Apalagi kalau di Indonesia ada apa, buku nikah, itu yang diakui, bukan tes DNA. DNA itu gini loh, termasuk yang tidak sah. Maaf ya, orang berzina punya anak, sudah, tuh anaknya ini kan tidak bin kepada bapaknya, bapak biologis. Kalau dipaksa menjadi tes DNA, menjadi sebuah apa, dalil atau nasab, berarti akan mengakui anak zina yang mestinya itu bin kepada ibunya, akhirnya bin kepada bapaknya, akhirnya dapat warisan. Ini pelanggaran syariat. Kok nggak mikir seperti itu? Itu satu. Yang kedua, membatalkan nasab. Itu namanya kena haddul qadhaf. Itu sama dengan menuduh suatu bangsa, gitu ya. Seperti Ba'alwi ini penzina semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Haddul qadhaf itu mestinya dicambuk 80 kali gitu. Itu kalau bagi orang yang belajar fikih syariat yang benar. Karena itu lisan kita jangan mudah loh ya. Kita tidak suka dengan seseorang, anggap saja oknum. Saya katakan, apakah tidak ada Bali yang nakal? Banyak. Loh, kiai yang nakal dulunya banyak. Wong mantan mencuri tempe, mencuri apa? Yang di tengah tetangga-tetangga nyuri apa biasanya? Mangga, ya dah. Itu kan masa lampu. Masih kecil kita, nggak ada, bukan yang sekarang dinilai. Lah ini kalau orang alim, bahkan ada yang meragukan apakah ada Balawi yang bisa baca kitab. Guru saya, alhamdulillah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Saya ini belajar kepada beliau 3 tahun. Tatkala saya belajar di Abuya, ditaruh di Madinah, belum ada gurunya, dipanggilkan beliau ngajar. Loh, apa seperti beliau tidak bisa ngaji kitab? Kan unik gitu ya, kan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Belum lagi guru kita Al-Mukarram sama Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Idris, bukan sekedar baca ngarang kitab bahasa Arab. Terus tidak diakui. Karena itu menurut saya tesis-tesis zaman sekarang itu abal-abal menurut saya. Ya ikhwan, terakhir saya katakan, coba baca kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau terang-terangan di situ, di antara silsilah guru-guru beliau adalah dari Ali Ba'alawi. Itu gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau kurang lebih lahir sekitar tahun 1500 sekian satu itu ya. Coba Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua, Syekh Yusuf bin Ismail At-Tabhani, yang beliau itu lahir sekitar tahun 1800 sekian Masehi. Sudah ratusan tahun yang lampau. Kalau ini betul-betul beliau mengatakan dalam kitabnya As-Sahhun Nasab, ya, bahwasanya Alu Ba'alawi min as-sahhin nasab fid dunya. Begitu yang kita pelajari dari apa ya, buku-buku yang dikaji di kiai-kiai kita zaman dahulu kala, NU jadul, NU zaman dahulu itu begitu. Ayo rujuklah kepada ulama-ulama NU zaman dahulu kala, gimana ajarannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa Hasbullah, itu yang diikuti. Jangan asal kita ini melihat ada fenomena yang baru kemudian diikuti, sesat. Naudzubillah min dzalik. Hidup kita cuma sekali, jangan mencari kesesatan. Kita ini mestinya mencari syafaat. Setelah panjenengan simak sendiri apa yang beliau sampaikan, jawaban saya adalah saya undang beliau Kiai Haji Lutfi Basori untuk diskusi dengan saya secara tertutup saja dulu. Setelah itu nanti kita terbuka. Apa dasar panjenengan mengatakan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman itu abal-abal, sesat menyesatkan? Kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman tesisnya sesat menyesatkan, saya nggak ngikuti beliau. Nggak ngikuti beliau. Saya akan mengkritik beliau dan akan menjatuhkan beliau. Kalau memang apa yang telah diputuskan oleh beliau bahwa
nasab habaib Alawi semuanya itu mungkotek, terputus selama 550 tahun sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah Al-Muhajir. Kalau saya justru 650 tahun berdasarkan kitab nasab resmi eksternal Ba'alawi, pakar nasab resmi. Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Mungkin Kiai Haji Lutfi Basori tidak mau belajar lagi. Merasa paling cukup ilmunya selama ini tentang sejarah dan pernasaban yang akhir-akhir ini digemakan oleh umat Islam di Indonesia ini. Sehingga beliau asal-asalan ngomong. Dan itu di hadapan orang banyak. Di hadapan generasi muda Islam kita yang akan terus ada setelah kita tiada. Ini nanti bisa berbahaya kalau tidak diluruskan. Bahaya Kiai Haji Lutfi Basori. Jenengan NO garis lurus. Kenapa tidak lurus-lurus? Karena merasa paling lurus sendiri. Tidak mau diluruskan oleh orang lurus di luar lurus-lurusnya sampean. Ini namanya bagian daripada kesombongan. Kalau panjenengan menasihati saya akan sami'na wa ta'na. Jika itu benar dan ada referensi datanya. Di hadapan kiai siapapun, walaupun Habib sekalipun, saya akan sami'na wa ta'na. Tidak ada kata saya paling benar, tidak. Tidak. Yang penting kita adalah anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang terfirman. Sains, ilmiah, dan dogma diniyah. Kalau tidak ada itu, maka saya akan menolaknya. Karena kita hidup di abad yang berbeda. Generasinya tidak sama seperti panjenengan dan saya. Kalau saya ini sudah pala 5 lah ya. Jenengan juga sudah lebih dari itu, 10 tahun lebih di atas saya. Romo Kiai Haji Lutfi Basori. Harusnya ya, apa yang kita cari dalam hidup ini, apakah kita akan meninggalkan kemaslahatan atau kemafsadahan terhadap umat ini. Contoh apa yang panjenengan sampaikan tentang tes DNA itu. Apa jenengan nggak pernah membaca ini? Ini NO lah ya. Dulu belum ada NO garis bengkong dan NO garis lurus. Itu belum ada. Masih kompak NO. Yang nulis ini Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud. Pamannya Gus Dur dari Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati. Saya pernah nyantri ke sana. Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud, Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati, Jawa Tengah. Nomor 435, masa saya ulang-ulang? Ya mohon maaf, kadang-kadang bagi kita yang sudah bangun dari tidur panjang sejak awal ya, itu wah kok diulang-ulang terus ya. Ini kan banyak yang baru bangun tidur ya, mohon maaf nggih. Para pemirsa sekalian mohon maaf nggih. Kadang-kadang tuh saya sering ulang-ulang. Di WA grup saya, di WA pribadi saya memiliki 3 nomor ya. Ya, saya jujur apa adanya. Itu Masya Allah, setelah tahu nomor saya nggak bisa istirahat. Ya konsultasi masalah nasab ini, ada yang menghujat, ada yang membackingi, macam-macam. Saya layani semua walaupun terlambat. Jadi saya ini seperti operator ya. Saya operator. Masalah nasab, masalah sejarah, saya layani semua. Ya karena memang tuntutan, berani berjuang, ya berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tolong jenengan bukalah
Ini saya ambil yang kecilnya saja, yang besarnya ya jelas, jangan ngerti sendiri. Ini tahun 2004. Hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan dan Boyolali, Solo, Jawa Tengah, Surakarta lah. Tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 2004 Masehi. Hijriahnya adalah 16 sampai 18 Syawal 1425 Hijriah tentang masail diniyah al-waqi'iyah, masalah-masalah agama dan masalah-masalah yang terbaru. Ya, terupdate saat itu 2004 saat itu lah ya. Ya. Di antaranya adalah nomor 435 penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah? Jawab, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Bisa menafikan loh ya. Jadi apakah nyambung nasabnya Habib sekarang sampai Imam Ali ya, atau tidak? Kalau Habib sekarang nyambung dengan Habib dulu, saya percaya. Nasabnya Kabair nyambung sampai Alwi, saya percaya, tidak ragu saya. Qabail, masyayikh, alawiyin, irsyadiyin yang ada di Indonesia ini nyambung nasabnya ke orang-orang Hadramaut sana, campuran orang-orang Arab Hadrami sana, itu saya percaya. Nggak perlu tes DNA, saya sudah percaya. Tetapi untuk nyambung ke Imam Ahmad Al-Abah, itu saya tidak percaya. Karena apa? Tidak ada datanya, 650 tahun, sepi, sunyi, tak ada cerita apa-apa. Tiba-tiba abad 9 Hijriah 10 sampai sekarang terus digaungkan. Ya, itu bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Yai, jangan buka sendiri. Saya tidak pernah berbohong atau sengaja berbohong. Saya akan berusaha untuk jujur menyampaikan. Ini, jadi jenengan baru bangun dari tidur. Masih kremeng-kremeng. Terus menutup diri mengatakan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman abal-abal, sesat, menyesatkan. Itu adalah satu klaim vonis yang sangat-sangat disesalkan. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang sesat menyesatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Karena apa? Itu sudah saya anggap berlalu. Tetap nanti akan kita kaji secara berulang dalam setiap pertemuan kami. Kita tidak perlu berbicara nasab. Sudah ada ahlinya. Ya. Kita ikuti ahlinya saja. Kita tidak perlu memprotes tentang hasil dari DNA. Sudah ada ahlinya. Nah, toh misalkan kita mau mengkajinya, ya kita ikuti pengajian-pengajian seperti ini. Ngaji bersama. Jadi kami ini tidak menggurui, saya paling ngerti sendiri, enggak. Kita ini ngaji bersama. Ngaji bersama. Bersamanya bagaimana? Saling menasihati satu sama lain. Panjenengan boleh menasihati saya pun boleh menasihati panjenengan. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamati. Inilah misi dan visi dalam hidup ini. Untuk apa? Karena apa? Keilmuan itu terus update. Tidak ada kata henti, finish, habis. Itu enggak ada. Rama Kiai Haji Lutfi Basori orang alim di zamannya, di bidangnya. Di bidang fikih tentang DNA masih belum menguasai, apalagi mengikuti pendapatnya para Habib Alawi. Berarti kalau anak zina itu, gaya perumpamaan itu jangan seperti itu. Itu perumpamaan yang ya sama dengan begini, daripada kita mencuri, ya lebih baik minum arak saja. Ya sama dengan seperti itu. Itu perumpamaan yang tidak logis, tidak logika, tidak masuk akal sehat kita. Itu namanya permainan kata-kata untuk lari dari kenyataan. Tes DNA itu. Jadi masalah tes DNA, tolong Romo Kiai Haji Lutfi Basori buka ya
pengantar Rois PBNU Dr. Kiai Haji M.A. Muhammad Ahmad Zahal Mahfud. Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Muktamarat Nahdlatul Ulama. Solusi problematika aktual hukum Islam yang berisi keputusan muktamar, munas, dan kondes, konferensi besar ya, musyawarah nasional ya, Nahdlatul Ulama. Tolong buka itu. Jangan ngomong percaya diri tapi nggak punya dasar, nggak punya referensi. Ya, bagi santri-santri ya jamaah yang ikuti ngaji itu tadi ya, yo aja lah. Inilah yang namanya kita itu harus hati-hati. Ya, public figure itu harus hati-hati. Wong saya sudah hati-hati ada kepleset apa meneh hati-hati itu. Itu masalah tes DNA nggih, ya nggih. Masalah sesat menyesatkan, masalah hukum fikih tidak ada. Fikih itu terus berkembang. Tidak ada kata-kata finish berhenti, tidak. Sama dengan keilmuan. Ya. Yang berhenti itu hanya masalah keyakinan, akidah, tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun ketika ada masalah-masalah akidah tentang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, yadullahi fawqa aydihim, masalah-masalah lain itu perlu dikonfrontasikan, dikomparasikan, dipertemukan dengan sains terkini. Ya, supaya generasi kita saat ini mampu dan mudah memahami. Jadi tidak boleh saklek, ya ortodoks, ya klasik, ya apalagi klinik, ya seperti dulu. Gitu. Ini namanya al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya mengakui saya di bawah panjenengan Romo Yai Lutfi Basori. Tetapi panjenengan pun harus mendengarkan kami. Tolong ini ceramah terbuka disaksikan oleh banyak orang, ya, dilihat oleh banyak orang. Jenengan nanti melihatnya mungkin melalui santri dan jamaah panjenengan. Mohon maaf, kami mengingatkan ini karena sulitnya kami bertemu langsung dengan panjenengan karena aktivitas kami sendiri yang terlalu padat. Jadi ini lebih efektif ya, karena jenengan menyampaikannya juga di ranah publik, maka saya pun menyampaikan ke ranah publik. Itu imbang namanya, imbang. Tidak mengungkit ya dan menguak privasi, tidak. Ini menyangkut kepentingan umat bersama. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Alawi itu Romo Yai ya tidak sama seperti Alawiyin. Harus bisa membedakan mana Alawi, mana Alawiyin. Mana Robito Alawiyah, mana Alawiyah. Kita harus mampu membedakan. Jangan sampai digerabah uyah. Oh sama, enggak bisa. Itu bisa berubah-ubah. Tergantung yang mengucapkan, yang menuliskan. Perjuangan para habib sejak leluhurnya sampai sekarang itu tidak pernah berhenti untuk minta diakui sebagai dzurriyyah biologis Nabi. Ada apa ini? Nah, itu kan mampu ya kita cerna, kita simpulkan bersama, oh mesti aneh, ada apa-apanya, ada yang nggak beres. Di antaranya diperlihatkan di depan mata ceramah-ceramah mereka. Sekelas Habib Salim bin Jindan, itu kelihatan kan alim, kalem, gelenggem ya. Tapi daya rusak penipuannya itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Dengan khurafat. Membodohi umat. Umat Islam ini selamanya akan bodoh, nggak punya peradaban. Jika mengikuti khurafat-khurafat seperti itu. Gitu. Ngomong ceramah kayak gitu itu dulu pada zaman Kerajaan Tarumanegara, Kutai Kertanegara, Kalingga. Lah itu pas. Ya. Kita hidup di zaman sekarang ini. Dikelilingi oleh alat-alat yang berteknologi tinggi. Kok masih ngomong kayak gitu, itu bagaimana? Gitu loh. Ya ini kita ngomong ringan-ringan ya, kelihatan di
luarnya saja, nggak terlalu jelimet. Saya pakai bahasa yang sangat sederhana. Misalkan saya menggunakan bahasa akademik, ya bisa saja. Seperti Gus Rumel Abbas itu terlalu bulat menurut saya. Ini kan untuk semua kalangan. Mudah ya, menerima. Jadi contoh tentang DNA sudah saya luruskan. Beliau Kiai Haji Lutfi Baswari bin Kiai Haji Baswari Alwi Murtadho. Beliau sama Kiai Haji Lutfi Baswari itu masih ada duriyah sebenarnya dari Dipati Omben, Sampang. Masih ada silsilah dari Sampang, Madura. Leluhur beliau dari Madura. Dulu hijrah ke Jawa. Sama dengan sejarahnya Raden Wijaya. Dulu pernah hijrah dari Jawa ke Madura, lalu dari Madura dibawa untuk diajak bersama Babat Alas, ya, Wilwotikto, Kerajaan Majapahit pertama. Ya, sama dengan itu. Lalu terus dari Madura ke Jawa untuk merubah, ya, dari sana lebih terbuka di sini. Yang akhirnya abah beliau mendirikan pesantren yang ada di Singosari. Ya, sampai sekarang ini. Beliau Kiai Haji Lutfi Baswari meneruskan ya apa yang telah dirintis oleh ayah beliau. Ayah beliau adalah orang yang benar-benar memiliki pemikiran yang luas. Lebih luas ayah beliau. Saya mengikuti. Hadratus Syekh Kiai Haji Baswari Alwi Murtadho. Saya mengikuti beliau. Yang pertama kali merintis musabaqah tilawatil Quran. Itu ayah beliau. Tapi ketika kena ke beliau, Kiai Haji Lutfi Baswari malah tambah mundur. Mohon maaf. Pemikirannya bukan mundur lembaga pendidikan yang dikelolanya, enggak. Pemikirannya. Karena apa? Menyempit pada garis lurus ala saya. Saya NU garis lurus ya. Ala panjenengan, lurus lah menurut panjenengan. Tapi belum tentu lurus menurut saya. Di antaranya adalah masalah DNA. Belum lagi masalah yang lain. Katanya saya harus ditakdir, harus dirajam gara-gara menuduh zina. Seluruh klan Ba'alawi yang ada. Bagaimana saya menuduh zina? Wong ada kitabnya. Ada datanya. Begini loh Kiai Haji Lutfi Baswari. Ringkasannya begini, kalau kita mencari data orang yang hidup pada abad ke-4 Hijriyah, ya paling enggak kita mencari data pada abad 5 lah ya, 6, 7 lah ya, 8 lah ya. Ada enggak buku catatan sirah perjalanan beliau? Kalau toh semuanya enggak ada, buku nasab dan sejarah, ya nggak apa-apa, baru dikarang pada abad 9 atau 10, itu nggak masalah. Nggak ada. Lawang kitabnya ada. Seluruh keturunan Imam Ali bin Abi Thalib itu terekam dalam kitab Muntaqilatut Thalibiyah. Semua terekam, nggak akan tersisa. Lengkap. Diteruskan lagi, ya, kitab Abnaul Imam Ibnu Toba yang asli. Tidak ada Imam Ahmad Al-Abah. Lalu Tahdhibul Ansab, tidak ada Imam Ahmad Al-Abah. Al-Majdi, tidak ada ada Imam Ahmad Al-Abah, tapi tidak ada Ubaidillah. Tahdhibul Ansab ada Imam Ahmad Al-Abah, tidak ada Ubaidillah. Al-Fakhri, Al-Asili, Umdatut Thalib, ya. Begitu juga Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Berikut juga kitab-kitab eksternal Ba'alawi. Didukung oleh kitab-kitab sejarah yang lain dari kalangan Sunni dan Syi'i. Terus tiba-tiba ada, setelah tidak ada selama 650 tahun terus diada-adakan. Itu bagaimana coba? Coba kita pikir bersama. Dulu sempat kecolongan warga Mesir, Afrika Utara, sampai Yaman, sampai Suriah, sampai semenanjung Arabiah itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi. Itu selama 2 abad kecolongan. Baru setelah itu dibatalkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Bahwa ternyata Ubaidillah bin
Al-Mahdi, ya, yang mendirikan dinasti Fatimiyah di Afrika Utara, ya, mulai dari Fez, Aljazair, Tunisia, Libya, sampai Mesir, ya, berkedudukan di Mesir sana, di Kairo atau Qohiroh, Alexandria atau Iskandaria, selama lebih dari 2 abad, 200 tahun. Sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Mereka yang ingin disembah-sembah, dikultuskan, tidak ada yang namanya bantah. Kalau bantah seperti saya ini langsung dibunuh, langsung dipancung, langsung dihukum mati. Dulu begitu, tidak boleh bantah. Tertekan ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana itu. Ubaidillah Al-Mahdi itu sudah saya bahas khusus dalam satu video full 1,5 jam itu. Kecolongan. Nah, di sini jika dibiarkan akan seperti di sana. Hampir sama. Polanya itu hampir sama. Nah, ini alhamdulillah kita bisa bangkit bersama, bisa menghadangnya, dan alhamdulillah semua mulai menyadarinya bahwa ternyata ngapusi. Tukang ngapusi. Dajjal itu adalah klan Yahudi keturunan dari penduduk Yasrib Madinah. Keturunan Yahudi ini kota Madinah. Dajjal, penipu ulung, lalu menyebar luas melalui keturunan-keturunannya sampai kemana-mana. Termasuk ya sampai ke Indonesia ini. Ada kepentingan, termasuk diantaranya adalah ekonomi pertama kali, politik, lalu ada kepentingan dakwah, lalu ada diselipkan untuk dakwah Islam. Padahal sebenarnya tidak murni dakwah Islam, tapi juga untuk menguasai wilayah. Ini yang sangat berbahaya. Tolong, ya Zulki Basori harus memiliki kitab Al-Istizadah ini. Guru panjenengan kan dari Habib Alawi kan, wajib jenengan memiliki kitab Al-Istizadah ini. Biar melek informasi. Biar melek informasi. Yang mengatakan ini bukan saya, tapi Mufti Batavia, Ibnu Ubaidillah, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Ini di maktub ditulis oleh Habib Ali bin Muhsin, ya, As-Saqqaf. Biar ngerti tujuan apa mereka datang ke Indonesia ini, yakni untuk mencari rizki para Habib Alawi dan Al-Irsyadi non-Alawi, ya, itu datang ke sini untuk mencari rezeki karena di Hadromi sana itu paceklik, larang pangan, sulit cari kerja, dan kebanyakan orang di sana keturunan Alawi yang semakin banyak, ya, pekerjaan semakin sulit, ya, geografis yang tidak mendukung untuk kehidupan, ya, lalu mencari negara jajahan lah intinya, jajahan spiritual minimal. Ini harus jenengan miliki. Baca sendiri. Baca sendiri. Saya kalau pas kadang longgar itu ya mesti baca terus. Saya baca terus. Wa amma awamilul hijrati fa'ahamuha dhaiku ma'isyatin. Dhaiku ma'isyati khadrau maut. Tujuan penting, utama, dan pertama hijrah, pindah dari Hadramaut ke Nusantara, ke Filipina, ke Patani, ke Malaysia, ya, ke Malaka kita, ya, kemana-mana, itu adalah karena sumek rupeke pengupo jiwo. Sulit mencari nafkah, bertahan hidup lah, manusiawi. Mencari sumber kehidupan yang lebih layak daripada tempat aslinya. Gitu loh. Lalu, supaya diterima oleh penduduk lokal, tujuannya, ya, di mana dia berada. Nah, kan nggak banyak yang tahu lah. Kamu itu siapa kan nggak banyak. Orang-orang kita itu selalu husnudzon sejak dulu. Nggak pernah bertanya. Wes pokoknya apik nggak ganggu aku, ya wes itu aja. Tapi akhirnya wes ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Digailah silsilah sendiri. Secara bertubi-tubi, berlangsung secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Yang akhirnya dianggaplah itu sebagai
bentuk keabsahan secara syariat. Fikihnya itu benar. Syuhrah wal istifadhah. Menurut pendapat jenengan. Syuhrah wal istifadhah. Terkenal. Sudah diakui oleh banyak orang. Berarti kalau ada orang dipoles, diendos, walaupun dia itu orang jahat, berarti dia dianggap sebagai orang saleh. Tergantung pengindosnya. Ya. Tergantung pemolesannya itu seperti apa. Ya sama seperti itu. Sama dengan penjahat yang dipoles berjubah dianggap sebagai habib yang saleh. Nah, ini yang harus kita hindari bersama. Khususon Hadratus Syekh Kiai Haji Lutfi Basori. Termasuk diantaranya ini, kebohongan apa ini? Ini apa? Semua pasti kenal ini. Ini foto Habib Ahmad Al-Aidid. Aidid itu suatu kampung yang ada di sebelah barat dayanya Tarim. Kegubernuran Hadramaut, Yaman Selatan. Ini ada surat keterangan dari Rabithah Alawiyah membatalkan, tidak mengakui bahwa Habib Ahmad Al-Aidid ini adalah dzurriyyah Nabi Alawiyin Ba'alawi. Saya bacakan. Surat pernyataan Jakarta Kamis 21 September 2017. Bersama surat ini, DPP Rabithah Alawiyah beserta Maktab Daimi sebagai lembaga resmi pencatatan nasab Alawiyin menyatakan bahwa DPP Rabithah Alawiyah maupun Maktab Daimi tidak pernah mengeluarkan kisah tentang gembong PKI yang bernama DN Aidid, Dipo Nusantara Aidid, dan menyatakan pula bahwa kisah tersebut tidak benar dan bahwa Aidid tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Al-Aidid dan hanya kemiripan nama semata. Sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam fitnah. Dewan Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah, Ketua Umum Habib Zain Umar Smith, Sekretaris Umum Muhsin Al-Attos. Siapa yang mengeluarkan ini? Ini namanya pembohongan. Nggak mau mengakui bolone dewi. Tahun 65 sampai tahun 90 mulai muncul lagi Al-Aidid. Siapa Al-Aidid itu? Ini namanya bangunan yang dibangun atas dasar ketidakjujuran. Akan rapuh dan mudah runtuh. Karena apa? Tidak jujur. Gitu. Lalu dikarang lagi. Oh, itu bukan Al-Aidid dari Hadramaut. Ada karangan-karangan baru lagi, ngarang cerita. Ya. Kalau nggak ahlinya ngibul itu jangan Ba'alawi lah. Ibaratnya begitu. Oh, itu bukan nama aslinya, itu adalah Ja'far. Ayahnya itu namanya Nuh. Lah, waktu ada seorang saudagar ya dari Hadramaut, dari marga Al-Aidid datang ke Palembang. Itu menikahi seorang perempuan janda ya, yang sudah membawa anak yang namanya Nuh itu. Lalu Nuh itu mengisbatkan dirinya kepada marga Al-Aidid, Nuh Al-Aidid. Lalu setelah Nuh itu menikah ya dengan seorang yang bernama ada yang mengatakan Aminah. Terus akhirnya memiliki anak yang bernama Ja'far. Nah, ketika Nuh dan ibunya meninggal dunia, Ja'far ini akhirnya diasuh oleh bibinya di Jakarta. Karena yatim piatu, katanya ini kan ngarang. Ini tak kasih contoh ngarangnya mereka itu seperti ini. Nah, Ja'far inilah yang akhirnya merubah namanya menjadi Dipa Nusantara. Dipa Nusantara. Tetap menggunakan nama mbah tirinya Aidid, Dipa Nusantara Aidid. Nama aslinya ada Ja'far. Nah, kalau DN itu bukan di Nusantara ya, DN itu Ja'far Nuh. DN Nuh, N-nya itu Nuh, Ja'far Nuh. Nah, mulai mulut lagi ini. Jadi ejaan lama kan, Ja'far itu kan DJ kan, Jarum kan DJ kan. Rokok Jarum itu kan DJ, Jarum.
Jadi DN itu Ja'far Nuh Aidit. Nah, ini namanya ingin lari dari kenyataan. Al-Habib Ahmad Al-Aidit bin Abdullah Al-Aidit Bangka Belitung. Asal-usul kehadirannya itu setelah tahun 1880-an. Saya melacaknya, jujuk pertama kali ya jelas ke Aceh, lalu sampai ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat hijrah sampai ke Bangka Belitung itu. Ya, saya lacak sudah. Ada kitabnya, ada kitabnya. Ada referensinya. Marga Al-Aidit itu. Lalu Ahmad Al-Aidit itu bergabung ya dengan Partai Terlarang. Di saat usia sangat muda, Habib Ahmad Aidit, DN Aidit, ya masuk ya ingin membebaskan diri ya dengan janji-janji ya. Nanti orang-orang miskin ini akan dibagi-bagi bersama. Tanah-tanah itu sebenarnya milik para konglomerat itu kita rampas, kiai-kiai feodal-feodal itu priai-priai itu kita rampas, ini bagi-bagi bersama. Kalau nggak gitu nanti sosialis nggak berjalan di Indonesia. Arti memiliki pemahaman Marxisme, Karl Marx, ya. Itu Aidit. Di usia yang masih sangat muda itu. Beliau meninggalnya usia 42 tahun. Punya anak 5. Habib Ahmad Aidit, Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia. Habib Ahmad Al-Aidit. Anaknya ada 5. Yang 3 ini berada di luar negeri semua. Dan yang 2 ini ada di Indonesia, tinggal 1 yang di Indonesia sekarang, Ilham Aidit. Ilham sama Irfan itu anak kembar. Istrinya Habib Aidit itu ya Sutanti, dokter Susanti, ya orang pribumi, orang-orang kita ini sendiri. Ilham Aidit dan Irfan Aidit, seorang arsitek, ya, muhandis atau arsitektur Ilham Aidit itu. Ya, termasuk ya lumayan lah karirnya cukup mentereng ya di Indonesia. Ilham Aidit. Mau diingkari seperti apa? Oh, yang ngomong itu Ilham Aidit sendiri. Ilham Aidit masih hidup. Kok mengeluarkan surat keputusan pernyataan seperti ini? Ini namanya kebohongan. Dan nanti akan ditutup lagi dengan kebohongan yang lain. Jika makamnya Musa Al-Munawwar ditemukan seandainya, makamnya Habib Ahmad Al-Aidit ditemukan, maka sejarah akan dirubah 50 tahun yang akan datang. Dan akan dikholi setiap tahunnya. Wah, dulu itu korban Orde Baru. Dibalik faktanya. Lalu, ini dianggap sebagai pahlawan. Karena makamnya tidak ditemukan, ya, dieksekusi pada tengah malam di Boyolali, ya, Solo, Boyolali, yang Musa Al-Munawwar dibakar langsung di depan SDN yang ada di Ponorogo sana itu. Jadi nggak ada makamnya. Mau berbohong apa lagi? Nggak bisa. Ini era keterbukaan. Wong pada pinter, nggak bisa dihapus. Kecuali orang yang seneng ngapusi, akan tetap ngapusi, menipu dan menipu, menutup kebohongan satu dengan kebohongan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu namanya dajjalun kadzabun. Qoribun min salasin. Ya 27 lah. Macam, bisa organisasi, bisa perorangan, bisa negara, bisa kiai, bisa ustadz, bisa habib, bisa saya. Nah, saya juga kemungkinan bisa terindikasi ya virus dajjalun kadzabun itu. Ya saya mengaku sendiri jika saya berbicara tanpa data. Saya paling takut karena ini nanti yang mendengarkan saya ini orang-orang terdidik, orang-orang ya cerdas semua. Orang-orang yang sudah tercerahkan semua, terus saya ngomong, saya enakku dewe, oh, saya di alam barzah dikaploki malaikat. Di akhirat saya nggak dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Untuk apa saya hidup nggak ada 120 tahun lah, nggak diisi kerso lagi. Terus saya gunakan untuk membuat mafsadah, meninggalkan generasi saya yang tidak salihah ya. Untuk apa hidup ini? Meninggalkan generasi yang lemah secara akidah, syariah, ya, dan secara ilmu, ya, secara kemanfaatan, ya, kemaslahatan. Yang ada hanya kemafsadahan. Nah, ini yang harus saya hindari.
Nah, ini selanjutnya saya akan membaca tulisan panjenengan. Mohon maaf, ini sebenarnya tadi mau saya lebih titik beratkan ke membaca tulisan panjenengan. Tapi karena ada judul ya harus mengikuti admin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Juru kunci Mbak Oko, buaan dari Bajung Tanamira Bangkalan Madura. Hadir ya, assalamualaikum, semoga sehat panjang umur semua ya. Waalaikumsalam, juru kunci Mbak Oko. Nggih, matur suwun atas doanipun, matur sekelangkung, nggih. Matur sekelangkung. Itu saya selalu menggunakan bahasa mana yang saya bisa ya. Saya akan mendamaikan antara Madura dengan kawan saya Ndaya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Jadi teman saya itu banyak. Saya nggak ingin bermusuhan dengan siapapun. Kawan-kawan saya Habib Ba'alawi ya banyak kok. Tuan guru dari Al-Irsyad non Ba'alawi saya itu juga banyak. Jangan, ini ngadu domba. Enggak ada. Damai semua. Ayo damai, berbahagia. Dunia sampai di akhiratnya. Mas Anom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Anom. Sehat terus Pak Kiai. Sebenarnya NUGL itu terbentuk atas pemikiran siapa Kiai? Apa kiprahnya selama ini? NUGL bukan GL Pro loh ya, bukan Yamaha sepeda motor GL itu, Honda GL itu bukan. Nahdlatul Ulama garis lurus itu timbul gara-gara menganggap bahwa Kiai Haji Said Agil Siraj itu melenceng. Bengkok. Akhirnya nggak sing lurus. Saya memahami posisi Ketua PBNU pada waktu Kiai Haji Said Agil Siraj. Memang ya ada saatnya dilema ya, problema. Nah, jika tidak seperti itu, beliau maunya ingin merangkul Syiah. Tapi malah justru dituduh Syiah. Gus Dur sendiri dulu tuh juga belani Syiah, tapi tidak semua Syiah itu Rafidhah. Tapi Syiah ada yang Mu'tadilah, Zaidiyah misalnya. Bahkan Gus Dur pernah berkata, NU itu Syiah kultural. Ada yang itu ditentang betul oleh Kiai Haji Lutfi Basori. Jadi itu munculnya gara-gara kepemimpinan Ketua PBNU dipimpin oleh beliau Kiai Haji Said Agil Siraj dari Cirebon itu. Lalu ada NUGL dan ada NU yang non-GL. Yang begitu. Kereta cepat. Saya sampai sekarang masih kepo dengan Wali Pentagon, Yai mohon untuk diulas atau dikasih clue-nya saja. Pak kereta cepat ini penasaran ini. Sungguh mati aku jadi penasaran. Saya juga penasaran sebenarnya Pak kereta cepat. Lalu kemarin malam itu saya tanyakan ke kiai-kiai yang hadir di studio ini. Ternyata di Surabaya itu ada diskotik tempat dugem yang namanya Pentagon di jalan sekitar Tunjungan, Kelurahan Kecamatan Tegalsari. Padahal saya di sini karena itu dunianya berbeda. Jadi frekuensi berbeda, channelnya berbeda, komunitasnya juga berbeda. Yusarul mar'u ma'aman ahabba itu benar-benar terbukti. Saya terbiasa ke Mbah Sunan Ampel itu tengah malam, nggak diketahui orang. Kadang-kadang ada yang nuduh saya mana pernah mimpin. Sekarang itu nggak usah jadi pemimpin, ya biasa-biasa saja. Yang penting bermanfaat untuk sesama. Ya. Saya kadang jalan kaki ke makam, ya mendoakan, nggak minta barokah, enggak. Mendoakan beliau Mbah Said Ali rahmatullah itu. Nah, kalau tempat-tempat seperti itu demi Allah ya, saya belum pernah masuk ke diskotik itu. Tapi kalau melihat ya, film-film isinya diskotik kayak gitu itu saya melihat. Tapi kalau secara fisik saya masuk nggak pernah. Joget-joget itu seumur hidup saya itu nggak pernah. Buya Yahya yang terbaru itu, joget javinya itu ya luas gandes itu. Ibarat mencokrokan tuh fasih. Itu menurut ilmu fikih layak menjadi saksi yang adil. Saya nggak pernah. Kiai Haji Maduddin Usman nggak pernah. Sifat adalahnya itu dipertahankan beliau. Kalau nyanyi saya mau nyanyi, nyanyi kan nggak apa-apa. Yang berisi nasihat kebaikan.
Tapi kalau joget-joget itu saya nggak mau. Wong di kantor itu kadang ada senam itu saya gerak-gerak, saya anggap olahraganya aja. Kadang-kadang habis upacara gitu ya, gerak-gerak saja. Kayak senam militer kayak anggap kayak gitu aja. Tapi kalau joget-joget nggak pantas, nggak pantas. Mengurangi muruah, keperawiran, kewibawaan. Lah, Bu Yaya ya ternyata kebuka takbirnya. Lihat aja. Di channel Bejondonya Akhirat kawan saya itu nggih, channel selalu nyimak saya sama-sama nggih. Saya belajar dari panjenengan channel Bejondonya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Fafiru ilallah. Selalu itu semua moto semboyannya nggih. Ditampilkan di situ. Lihat di channelnya Bejondonya Akhirat. Mau di-subscribe, di-like nggih. Saya selalu mempromosikan semua. Jadi joget-joget itu nggak layak. Tapi saya tidak pernah melarang, karena orang tidak harus sama seperti saya. Saya ini nggak pernah ngerokok. Jangan pernah kalau saya live itu ngerokok. Ini nggak pernah kan? Karena saya bukan perokok. Tapi saya tidak pernah mengharamkan rokok. Saya tidak pernah makan daging babi, tapi saya tidak pernah mengharamkan makan daging babi bagi selain umat Islam. Kalau bagi umat Islam ya jelas haram. Tapi selain umat Islam, wong Bali misalkan ya, wong Dayak misalkan ya, kawan-kawan suku Toraja misalkan sana, orang-orang suku Mandar misalkan, suku-suku Kupang ya, sana ya, itu saya nggak pernah mengharamkan. Haram menurut saya, tapi belum tentu haram menurut mereka. Mau surganya itu beda-beda. Itu. Jadi kalau masalah rokok itu saya tidak pernah mengharamkan rokok. Saya itu pernah diprotes kiai-kiai yang datang ke sini. Tolong Yai, diingatkan garwane Romo Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Gus Fuad Blaret itu ngerokok, tolong diingatkan. Ada ranah pribadi. Secara umum karena ngerokok itu nggak haram. Kalau bagi perempuan ngerokok itu anggap seperti susuran. Orang dulu itu orang Jawa itu kan susuran itu ya. Susuran ya. Lah kok itu di depan publik ya, itu kan ranah pribadi. Ranah pribadi orang itu saya paling anti untuk memasuki. Ya. Karena nggak ada hubungannya dengan kepentingan umum. Itu kan nggak bisa dicontoh. Kalau nggak mau nyontoh ya jangan dicontoh. Kan gitu aja. Gitu aja kok repot. Salam buat Gus Fuad Blaret. Nggak belon jenengan itu nggak. Belo itu nggak. Ya memang itu ranah pribadi. Lawang suaminya aja nggak kelarang, kok saya yang larang. Karena secara umum merokok itu tidak haram. Haram jika israf dan tabdir berlebihan. Itu aja. Berlebihan dan tabdir. Tidak hanya merokok, makan nasi. Ya, itu haram jika israf. Berlebihan, wakulu washrobu wala tusrifu. Semua itu kalau berlebihan ya haram. Usus 12 hari dipenuhi makanan semua haram. Nggak ada tempat air, tidak ada tempat udara, sampai kayak iso nafas. Keluargen. Israf. Tabdir. Karena ngerokok sehari 5 cepet. Ya, lali sodakoh, lalu lali infak, memubadirkan harta. Nah, itu haramnya di situ. Kalau hanya sekedarnya 1 hari 1 bungkus itu ya nggak masalah. Nggak masalah. Kereta cepat nih. Posisi santri. Melayu tung dindi nggih. Wali Pentagon, nggih, mohon maaf kereta cepat, mohon maaf Pak, kereta cepat Wali Pentagon itu ternyata di Surabaya itu ada klub diskotik Pentagon namanya. Lah, wali itu ada orang yang mengaku wali atau minta dianggap sebagai wali tapi berkunjung ke situ gitu loh. Intinya itu seperti itu. Dan orangnya siapa? Ternyata saya tahu, tapi saya tidak mau menyampaikan. Ada. Clue-nya itu ada. Clue-nya itu ada. Masalahnya itu memalukan dan menyangkut masalah privasi, pribadi. Itu saya masih ya mencoba untuk ya berhati-hati gitu loh. Nanti kalau saya sampaikan vulgar itu nanti saya tukang fitnah. Oh, kiai kok tukang fitnah. Nah, nanti akan menuduh saya seperti itu. Pokoknya ada. Dari kalangan siapa? Mbak Alawi, wes intinya gitu, clue-nya wes. Dari habaib, nah, gitu aja. Gitu. Bukan dari kiai loh ya, dari habaib.
Intinya klunya jenengan ya tafsir ini multi tafsir loh ya. Klunya itu dari habaib. Lah habaib siapa ya? Dari marga apa? Jangan nanti menyempit karena marga yang paling terkenal itu ya Al-Haddad, Al-Aidrus, As-Sakauf, ya itu yang paling terkenal kan itu termasuk kalau yang semisal Ba'abu itu nggak terlalu terkenal, itu kasta rendah. Bin Yahya itu kasta rendah. Gitu. Posisi santri selalu semangat dalam berjuang untuk membebaskan umat dari perbudakan gaya baru. Kami tahu Kiai Ihya pasti juga lelah dan payah menjalani rutinitas. Salam takdim kami dari Pulau Madura buat Kiai Ihya sekeluarga. Salam juga takdim kami untuk posisi santri dari Pulau Madura, Bangkalan, Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Sampai calon kabupaten baru, Kabupaten Sumeneb Kepulauan. Jangan dipecah Pamekasan, mau jadi provinsi Madura kok. Pamekasan itu sempit, kok dipecah jadi Kota Madya Pamekasan dan Pamekasan Kabupaten sempit. Yang paling luas itu Sumeneb. Jadi dari Madura sana dari Pak Posisi Santri matur sekelangkung doanya karena memang ya saya capek demi panjenengan saya tidak capek. Karena ya sudah menjadi panggilan jiwa. Kalau saya pas kerja itu kadang ya pas longgar istirahat itu yang melayani orang konsultasi itu melayani. Ya harus telaten bagaimana lagi melayani umat. Seandainya ada server yang otomatis AI ya, artificial intelligence yang terbaru bisa menjawab otomatis itu saya akan menggunakan itu kok. Barotul Halwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Basori dan Ustadz Idrus Romli sebaiknya membuat nama ormas sendiri, jangan nambah-nambahi nama NUGL biar tidak kualat sama muassis NU. Maunya sebenarnya Kiai Haji Lutfi Basori dan Kiai Haji Idrus Romli itu ingin seperti bersihnya, lurusnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi masanya itu berbeda. Masanya berbeda. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Gus Dur itu juga beda. Pemikirannya beda. Penafsirannya juga beda. Gus Dur itu menaungi semua. Jadi bijaksana. Tidak hanya adil saja, tapi bijaksana. Begitu Pak Sandi, matur suwun. Barotul Halwa, assalamualaikum ya Ustaz Basori Alwi, Ibu Barotul Halwa tadi. Jadi buat organisasi sendirilah. Ya, mungkin kalau NU tidak ikut cawe-cawe dalam permasalahan ini, nanti yang lebih aktif adalah PWI malah. Dari akar rumput ini. Ternyata PWI, LS itu yang merintis bersama Gus Abbas itu malah justru Kiai Haji Syarifuddin itu. Dari Tegal yang kemarin itu. Itu yang pertama kali menginisiasi ya, inisiatif ya. Lalu sowan ke hadapan para kiai-kiai yang ada di antaranya Gus Abbas Bundet itu. Lalu berdirilah yang namanya PWI. Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah Laskar Sabilillahnya itu. Ya bermula embrionya ya dari Ansor ya dari Nahdliyin struktural. Pak Sukriyadi Karawang nyimak monggo Pak Sukriyadi, Siti Hajar Azharo, semangat Pak Kiai Ibu Siti Hajar Azharo ini selalu konsultasi dengan saya karena beliau memiliki grup ya dari Sri Kandi Pejuang PWI LS ya. Kadang-kadang tanya ke saya, ada terbaru, katanya Imam Ubaidillah mengarang kitab, nggak ada karangan kitabnya itu nggak ada. Orang mungkin ngarang kitab disandarkan ke beliau. Ya itulah akal-akalannya Habib Alawi itu seperti itu. Polanya dapat kita baca. Ganjil atau genapnya itu kita sudah dapat menebaknya. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum Kiai. Kiai Syarifuddin memberi saya dua hal, yaitu muhasabah dan muka sampah. Bu Zain Zeta Pamekasan. Waalaikumsalam. Bu Zain Zeta ini juga sering konsultasi dengan saya, ya sama-sama memberikan informasi. Ini ya kadang-kadang masukan ke saya juga, menasihati saya. Nggak apa-apa, sama-sama menasihati. Jadi kemarin Kiai Syarifuddin itu memberi saya dua hal, kata beliau Ibu Zain Zeta, yaitu muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Dan muka sampah itu ya antara Kiai dengan Mbak Alawi ya mungkin ya. mungkin menurut gimana ya beliaunya gitu. Jadi karena Kiai Syarifuddin itu Kiai Panglima Perang Jenderal, ya tegas seperti itu. Jadi ada Kiai pejuang dan ada Kiai penikmat pejuang.
ada kiai militer dan ada kiai sipil. Ya beda-beda karakter, tapi tujuannya ya sama. Misi visinya itu untuk ya lillahi kalimatillah, untuk khidmah ke ummah. Nggih, hampir sama. Nggih. Pak Nur Hadi, Yai, apa bedanya NUGL dan NU? NUGL itu NU garis lurus ala Kiai Haji Lutfi Basori dan Kiai Haji Idrus Romli. Begitu juga mungkin sama kiai-kiai yang lain, didukung oleh mungkin ada sebagian ormas ya yang lain. Itu timbul pada saat pimpinan PBNU dipegang oleh Kiai Haji Said Akil Siraj dari Cirebon. Nah, NU itu secara umum struktural. NU itu selalu mampu mengemban amanah ummah dalam setiap zaman. Nah, ini kan sudah lebih dari 1 abad ya. Maka NU ini harus lebih berperadaban ya, bisa menyesuaikan lintas zaman. Gitu nggih. Jadi NUGL dan NU itu bedanya kayak gitu Pak Nur Hadi nggih. Sebenarnya nggak ada bedanya, semua sama-sama NU. Cuma karena ada fenomena misalkan kayak Duriah Mbah Muhammadun Pondowan. Ya. Mbah Muhammadun Pondowan itu gurunya Waliullah Mbah Abdullah Zain Salam Kajen Margoyo Sopadi. Saya memiliki silsilah keilmuan sampai Mbah Muhammadun Pondowan. Mbah Muhammadun Pondowan itu memiliki santri yang bernama Kiai Haji Zuhdi Abdul Manan. Kiai Zuhdi Abdul Manan mengajari saya kitab-kitab termasuk kitab Fathul Qoribul Mujib, kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Irsyadul Ibad itu. Jadi silsilah ilmu kitab-kitab itu tidak saya dapatkan dari para Ba'alawi. Jadi langsung dari keluarga Pondowan. Nah, Gus Ulil Absor Abdallah yang katanya itu NU liberal, kan gitu. Akhirnya misah jadi ini NUGL, kan gitu nih. Ya, NUGL itu musuhnya kalau sekarang ya Kang Mas Zahrawi Misrawi yang sekarang itu siapa? Yang dari Madura yang paling guala itu. Nah, itu ada kok teman saya grupnya. Ada di saya juga grupnya. Yang selalu ceplos-ceplos yo. Tanpa tedeng aling-aling. Bahkan yang baru-baru ini ketika ada kegiatan Rosario ya di Tangerang itu ya, beliau saya menyediakan rumah untuk kebaktian. Ya, karena kita tidak mentoleran kaum-kaum intoleran. Nah, itu siapa nih? Bukan Zahrawi Misrawi, bukan. Ini Putra Madura juga, nggih. Nanti kita bahas lagi. Jadi gitu nggih. Berikutnya Pak Tamir Muzair Ulum. Indramayu hadir Pak Yai. Semoga Pak Yai sehat selalu semua keluarga. Amin. Terus Pak Tamim Muzair Ulum. Pak Ahmad Sobirin. Maksudnya lurus ke jurang. Pak Ahmad Sobirin ini orang yang selalu sabar, yang sabar. Innallaha ma'as sobirin. Karena nama beliau adalah Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad. Harapan semoga menjadi orang-orang yang bersabar, sabar dalam menghadapi segala hal. Di antaranya adalah orang yang paling sakti di dunia ini adalah orang yang sabar. Itu bukan karena sakti mandraguna, ya, punya aji, begananda, ya, papak paluning pandi otot kat balung wesi, itu enggak. Orang yang sabar. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya, itu adalah orang yang sabar. Ikhlas dan sabar, itu biasanya satu paket itu. Jadi Pak Ahmad Sobirin ini orang yang sabar. Di zaman sekarang ini kita perlu kesabaran. Jadi suami ya harus sabar, jadi mbah harus sabar, jadi kiai harus sabar, jadi ustadz guru ngaji ya harus sabar. Harus sabar. Kalau nggak sabar jadinya ngikuti emosi. Akhir-akhir ini tuh banyak pembunuhan. Ya. Pembunuhan masuk dalam koper. Pembunuhan dicacah-cacah, dimutilasi. Itu bagian itu karena mereka itu bukan orang-orang yang sabar. Bisikan dari setan nggak mampu ya tolak, kendalikan. Tapi dibutuhkan orang-orang seperti Pak Ahmad Sobirin ini. Nggih, maksudnya lurus ke jurang. NO garis lurus ke jurang. Nggih. Ya mungkin jurang yang semoga saja masih bisa diselamatkan, Pak Ahmad Sobirin, Kiai Haji Lutfi Basori, jenengan
kula slametaken. Nggih. Supaya mboten masuk jurang dari Pak Ahmad Sobirin. Nggih. Ibu Tri Hendarti, ikut nyimak Pak Yenur nggih, monggo Ibu Tri Hendarti. Pak Amir Nasri, Fahim Mawardi sekarang kemana? Nah, nggih. Ustadz Fahim Mawardi itu ya itu garis lurus. Tapi ternyata ya nggak lurus kan? Jadi kita itu jangan mudah mengatakan orang lain sesat atau kafir. Karma 212 balik ke kita. Jangan menghina orang siapapun orangnya. Orang miskin, orang cacat, waria, tunasusila sekalipun, jangan dihina. Mereka berperan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Yang penting kita menasihati kebaikan bersama. Itu aja. Jadi kita tidak boleh menghina suku bangsa. Suku Madura itu apa gane carokan elek biar mengurangi populasi. Jangan begitu, jangan dihina. Enggak boleh. Orang Dayak enggak iso maju-maju, enggak boleh menghina. Wong Jawa, orang nakal-nakal nang-ndi ana Jawa. Wong Aceh, wong Sumatera itu loh, Kepulauan Swarnadipa, Sumatera itu akeh wong Jawa nih. Lampung itu mayoritas Jawa. Ya. Kota Medan itu banyak Jawanya. Nah, Kalimantan juga banyak Jawanya. Akhirnya, oh Jawa itu tukang rampok. Selalu mendominasi. Di Papua akhirnya terjadi kecemburuan sosial lah. Jangan menghina siapapun. Baik itu orang suku Asmat Papua sekalipun, kita tidak boleh menghina. Itu manusia. Ciptaan Allah Ta'ala. Nih. Jadi Pak Fahim Mawardi itu terkena karma. 212. Karena saling menghina-hina. Mengatakan Gus Fuad Pleret itu, elek-elek. Akhirnya terkena sendiri, ya kan? Sebab akibat. Gitu. Saya paling takut kok. Saya itu kalau di jalan itu misalkan ya, saya coba untuk tidak emosi. Karena wedi karma 212 itu. Berikutnya, Pak Toto Bagaskoro. Ikuti Mak Yai dan sebagai keluarga dalam keadaan saya selalu amin. Matur suwun Pak Toto Bagaskoro. Afiza, Afli, Rizkin Lanika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak Pak Yai, monggo sami-sami kita ngaji bersama nggih Ibu Afiza, kita sharing bersama nggih. Amir Nasri, Fahim Mawardi sekarang kemana? Masih di penjara. Masih di penjara. Pak Fahim Mawardi sekarang kemana nggih? Pak Amir Nasri masih di penjara. Dari Jember itu nggih. Nggih. Iman-iman nggih nama baiknya. Kita harus hati-hati memang. Saya itu kadang kepleset kalau enggak hati-hati. Ngerintis pondok pesantren, mengumpulkan banyak dana dari umat, ya terus akhirnya terbengkalai, itu kan ya dosa sih, itu amanah. Bangun pondok pesantren dari hasil infak dan sedekah wakafnya umat, terus gak dilaksanakan sebaik-baiknya, itu godaan itu di situ. Kiai itu godaannya nang wate gede. Oleh sebab itu kalau ada kiai menikah lebih dari satu itu ya wajar itu, karena godaannya ya gede, wong hiburannya mengikut tok. Tapi kalau saya satu tok isi saya. Berikutnya Pak Kasianto BA. Saya selalu pakai riak terus sampaikan kebenaran. Waalaikumsalam. Nggih, terus suwun Pak Kasianto BA. Budi Susilo, Pak Budi Susilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggih. Pak Budi Susilo itu lumacang nggih. Nggih, monggo Pak Budi Susilo. Bejo temenan. Rasah bulet. Endi getihmu tak preksane. Leres dengan apa jare Prof Ari Kaim nggih. Wes ora usah ngomong akeh. Endi getihmu tak preksane. Tak wocone kan gitu. Ora usah alasan lari dari kenyataan. Oh jelas wong Habib Muhammad Rizik Syihab itu ngomong dhewe. Ya apa yang mengaku Habib wajib tes DNA. Ana sing ngomong dhewe Habib Lutfi Basori bukan Habib iki Kiai Haji Lutfi Basori mosok ora weruh. Mosok ora weruh. Ya, berarti kurang melek informasi. Oh saya ngomong iku Habib Rizik dhewe kok. Piye to iki? Nggih, bulet nih. FF Mac NU garis lurus harus digugat karena mendompleng nama NU di organisasinya. Kalau untuk standar ya nama yang terdaftar itu ya. Kalau pakai merek yang sama itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak dapat izin ya. Itu bisa digugat nggih. Misalkan nama yayasan itu, se-Indonesia nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Di Kemenkumham itu nanti akan ketemu. Mesti dibatalkan kalau namanya sama. Nggih. Pak Tuan Takur, Mukibin jauhkan apem bini kalian dari Habib Yaman. Ya, nggih, apem bini itu ya mungkin istri atau anak-anak kita. Kita harus berhati-hati, nggih, Pak Tuan Takur. Nggih. Memang setan itu selalu nomor 3 di antara 2 orang yang berbeda jenis kelaminnya, akan menggoda, menjerumuskannya. Nggih, begitu nggih. Jauhkan apem bini kalian dari Habib
Yaman. Nggih. Pak Imam Syafi'i, Kediri hadir nggih, monggo Kediri nggih. Kediri itu tempatnya orang hidup mandiri, sendiri, tegak lurus sendiri berdiri menjadi kerajaan Kadiri Doho. Miftahul Munir, ojo digubris Lutfi dan Idrus, dia hanya caper karena dia nggak dapat tanggung di NU. Kadang-kadang itu al-hasud layasud, itu ada istilah. Orang yang hasud itu tidak akan bisa menjadi pemimpin. Saya pernah dituduh kayak gitu. Kalau kiai hasud kepada Habib maka tidak akan jadi pemimpin. Nggak apa-apa bagi saya. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran. Kalau saya tutup-tutupi karena saya memiliki datanya, maka saya berdosa. Katimul ilmi itu mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat hidup sampai matinya. Itu yang saya hindari. Berikutnya, Pak Toto Bagaskoro, Pak Miftahul Munir, Pak Toto Bagaskoro, Pak, sorry tes DNA itu bisa untuk memverifikasi nasab. Sampai ini provokasi, sudah saya perlihatkan ini, baru bangun tidur beliau, Pak Toto Bagaskoro. Pak Yudas Das lah basorenya yang udah kadung budak Alawi imigran Yaman. Gurunya beliau kan ya banyak yang dari Habib. Sebenarnya kan kita itu loh ya punya guru. Kalau guru salah ya sama seperti imam sholat itu loh. Kalau salah ya salah. Diingatkan, subhanallah. Kalau perempuan ya jangan lebih dari 3. Karena ada tata caranya. Mengingatkan pemimpin. Imam sholat aja juga diingatkan. Habib Lutfi bin Yahya salah, ya diingatkan. Habib Lutfi, calon Habib mungkin, Basori, ya diingatkan. Ramli, Abbas, ya diingatkan. Kiai Idris Ramli, ya kita ingatkan. Sama-sama. Sekarang itu nggak ada bedanya. Kalau nanti semua mengaku paling tinggi derajatnya, saya seorang raden, saya kadang Raden Tumenggung, saya itu kiai asli dari keraton, saya itu ada SK-nya, saya kiai asli saya itu. Tapi lah untuk apa kita tonjol-tonjolkan, kan nggak masanya, sudah nggak saatnya. Kita ini membaur bersama. Berikutnya Lukman Hakim, nah, ini Pak Lukman Hakim ini aslinya namanya surat Lukman itu nggak ada, Lukman Al-Hakim yang sangat bijaksana. Surat Luqman itu loh, itu kan wa itu qala Luqmanul ibni ya bunayya ya idhu ya bunayya gitu. Pak Luqman Al-Hakim itu seorang nabi tapi tidak seorang rasul. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan wali. Yuh, nggak ngerti lor kidul utara selatan kok jadi kiai ceramah, bikin malu orang Malang saja. Ini ada Laskar Raja Wali Songo Malang Raya, Singosari kan ya dekat sana. Lawang, Singosari, lalu Malang Kota itu. Mungkin kan kurang update, mungkin Pak Lukman Hakim. Lencai Bonce, Assalamualaikum Yai, Malaysia hadir. Pak Lencai Bonce, Waalaikumsalam. Salam dari Indonesia untuk Malaysia, Pak Lencai Bonce. Pak Muhammad Saud, para ketua PBNU perlunya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik apa yang terjadi polemik selama ini dengan Duriyah keturunan Wali Songo dan ulama-ulama yang sepaham. Kalau kita cermati dan amati selama ini, apakah ini konflik antara Duriyah Wali Songo dengan Pak Alawi? Ternyata yang enggak sih sebenarnya. Cuma yang bisa nggawangi, yang ngimami, mulai itu adalah Duriyah Wali Songo. Karena yang memiliki data itu rata-rata dari Duriyah Wali Songo. Tapi Duriyah Wali Songo sendiri tidak ingin merebut saya yang asli keturunan biologis Kanjeng Nabi, bukan kamu hebat, tidak seperti itu. Ayo manggung bersama. Ya, jangan merendahkan satu sama lainnya. Karena Wali Songo itu dakwahnya itu santun, penuh bijaksana. Seperti itu Pak Muhammad Saud. Berikutnya Pak Sulardi, kelompok imigran Yaman sudah ngaku NU lurus. Jangan percaya doktrin imigran Yaman yang ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW, ternyata bohong, ternyata gennya Yahudi Belanda. Belanda itu dulu memoles ya, para pekerja dari Yaman sana itu untuk diterima oleh masyarakat kita, umat Islam, kiai-kiai itu bisa tunduk ya kepada Belanda dengan atas nama nabinya. Kalau sudah, oh ini keturunannya Kanjeng Nabi kita, itu akhirnya kan kita ini hormat semua. Nah, ini turun temurun sampai
6 generasi sekarang ini gitu. Akhirnya banyak kiai-kiai yang ho-oh saja, manggut-manggut, manduk-manduk saja ketika Pak Alawi melakukan kesalahan. Dianggap itu wes nggak ada, maksum pokoknya, maksum, nggak ada Habib yang salah, itu nggak ada. Surga itu milik Habib, syafaat milik Habib, semuanya milik Habib, NU milik Habib, Indonesia milik Tarim, Habib, semuanya milik Habib. Serahkan saja. Wes, entek. Wassalam, Nusantara Indonesia Rauno. Pak Karno dulu itu sudah mewanti-wanti, hati-hati dengan Said-Said itu, yang berjubah itu. Pak Karno nasionalis. Pak Hafid Soehari, lalu apa beda NUGL dengan FPI? Sama saja. Sebenarnya FPI itu korban sebenarnya, Pak Yai Hafid Soehari. Korban doktrin. Tapi di saat kerusuhan di Ambon, ya, Poso, yang bergerak pertama kan memang FPI, yang peduli pertama kali. Tetapi ada saat di mana suatu masa itu dibenarkan, di masa yang lain itu disalahkan. Ketika Pak Karno berkuasa, disalahkan oleh Orde Baru. Orde Baru tumbang, disalahkan oleh Orde Informasi. Itulah. Terus akan bergulir keseimbangan alam antara hak dan batil. Karena bumi ini diramaikan oleh orang-orang yang mempunyai keserakahan. Tidak hanya dimakmurkan oleh orang-orang yang mengandalkan kesalehan saja. Ya, isinya ya ada min plus itu tadi untuk hidup ya stabil, ada rem, ada kopling, keseimbangan. Jadi NUGL dan FPI itu hampir sama. FPI Front Pembela Islam, sekarang kan sudah bubar menjadi Front Forum Pemuda Islam, Persatuan Islam, ya. Nah, secara Forum Persaudaraan Islam, secara formal oleh negara kan sudah dibubarkan, karena sudah tidak diperlukan lagi. Kalau toh memang mau giat sosial, membantu korban bencana alam, ya nggak apa-apa. Dulu waktu korban bencana tsunami, gempa bumi Aceh itu ya memang peran FPI diperlukan. Tapi sebenarnya kan jangan merasa paling berjasa, akhirnya meniadakan ya pemerintah atau negara. Negara kan punya bawahan ya dari pemerintahan itu kan ada tugasnya masing-masing, dinas sosial kan mempunyai organ-organ yang sudah mampu menanganinya sendiri sebenarnya. Kalau membantu ya nggak apa-apa, itu dari sisi kemanusiaan saja. Berikutnya Bang Junaid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaid, izin ngikut nyimak ya, monggo Bang Junaid. Bang Junaid ini kalau nggak salah ya punya channel, monggo di subscribe, di like nih. Saya sudah subscribe ya, Bang Junaid. Khairul Mubasyirin artinya adalah sebaik-baik orang yang memberi kabar gembira. Itu bahasa Arab. Khairul Mubasyirin. Sepanjang Sidoarjo nderek ngasnya nggih sepanjang. Sepanjang jalan kenangan kau selalu. Nah, ini sepanjang ya. Di Sidoarjo. Sepanjang itu sebenarnya itu bukan Sidoarjo. Sepanjang itu sebenarnya ikut Surabaya, perbatasan. Kalau ngelomnya itu, ya ngelomnya Kletek, ngelom itu ikut Sidoarjo. Kali sepanjang itu. Batasnya itu di sungai itu. Gitu. Rini Hidayati, Jongos, Haplo Group, Game Over. Gitu. Maeswara, gitu. Wah aku telat nyimak Yai. Nggak ada pemberitahuan seperti biasanya. Gitu. Pak Maeswara, mohon maaf. Gitu. Waafu minka. Mohon maaf. Gitu. Karena itu tadi mendadak. Pemberitahuan saya itu cuma 10 menit. Yai, live, penting. Ya, Juludi Basori. Aneh gitu. Oke, siap. Dikira saya harus persiapan mutalaah dulu, ya enggak ya. Namanya spontanitas ya. Ilmu kebiasaan ceramah ngajar itu sudah terbawa. Kalau mutalaah itu kan hanya untuk memantapkan saja gitu, untuk mengembangkan materi masalah saja. Tapi intinya ini langsung ya, karena tadi gitu. Jadi enggak telat dengan sebenarnya Pak Maeswara. Ya, karena saya sendiri yang terlalu mendadak. Ini nguji coba, ini jajal. Ya, ini karena saya membaca tulisan panjang ini tidak saya pelajari dulu ya, enggak langsung. My new study game, lurus sama dengan lucu tur kurus. Dengan mempunyai singkatan sendiri Pak. Leres, leres, lurus, lucu, tur kurus. Pak Ridho Wijaya,
Islam itu ilmiah, bukan halusinasi. Nasab juga ilmiah, bukan halusinasi. Nggih. Leres Pak Ridho Wijoyo. Semoga panjenengan selalu tansah angsal ridhone Allah ingkang Maha Kuwasa. Islam itu agama yang ilmiah. Tentang surga, neraka, pahala, dosa itu kan pernah saya bahas. Jangan hanya sekedar dogma. Harus dengan logika. Bukan ngakal-ngakali Mu'tazilah itu ya enggak. Segala sesuatu, gaib itu sekarang bisa jadi dohir kalau kita mampu mengulasnya. Gitu. Ya sama seperti kita live YouTube ngaji bersama ini kan ya gaib kan, tapi sekarang kan bisa dohir. Saya di Surabaya, jenengan di Malaysia, di Amerika, Kanada, Inggris sana bisa melihat saya. Dulu itu gaib, sekarang nggak gaib lagi sekarang, nyata. Bisa kita akses dengan mata. Lahiriah kita. Nggih. Nggih. Begitu leres panjenengan. Nggih. Pak Agus Sutrimo, hadir apa yang nggih monggo Pak Agus Sutrimo. Pak Adi Susanto. Dari ngaos Pak nggih monggo. Pak Ahmad Yasir Hadi Broto. Hadir Bapak nggih monggo. Sami-sami nggih. Kita berbagi informasi nggih Pak Ahmad Yasir Hadi Broto. Rondo sekumpul. Lutfi Basori bukan satu kelompok dengan Idrus Romli, satu kelompok nggih Pak Rondo sekumpul. Sebenarnya mau meluruskan yang bengkok-bengkok diantaranya adalah Gus Ulil Absor Abdallah, yaitu seperti itulah, sama seperti pemikirannya Kiai Haji Said Agil Siraj yang lebih ke situ Syiahnya misalkan itu maunya ya kepengen lurus lah sesuai dengan pemahaman pemikiran mereka. Nggih, sama nggih. Pak Yai Lutfi Basori dengan Kiai Haji Juromli itu sama nggih. Pak Rundos kumpul nggih. Judas das NU zaman dulu gimana? Kamu aja ikutnya NU GL Gedablus Arindra nggih. Pas galo. Yahudi ngaku cucu Nabi diguyu pitik. Nah, ini guyon terbaru dari Gus Miftah. Gus Miftah itu kurang apanya menghambat dengan Habib Lutfi Hidayat. Tadi dikecewakan. Kalau Yai kan sama Kiai kan ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi kalau Habib itu nanti tetap kamu ras kedua, kasta kedua. Jadi diguyu pitik, pitik itu bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya adalah chicken. Bahasa Indonesianya ayam. Ya, ditertawai ayam, diguyu pitik. Tapi nggak pernah ada soto pitik, itu nggak pernah, soto ayam. Ali Sudaham, Pak Ali Sudaham. Banyak orang ngakunya NU tapi jadi londo ireng. Londo ireng itu pengkhianat. Pengkhianat yang mengkhianati bangsanya sendiri, kawannya sendiri. Itu kalau bahasa sekeras yang disampaikan oleh Kiai Lutfi Basori tadi, maka innal munafiqina fit darbil asfali minan nar. Justru londo-londo yang pengkhianat munafik itu menempati kerak paling bawah sendiri di antara tingkatan-tingkatan neraka. Innal munafiq itu masuk munafik. Munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir kan musuh, jelas musuh. Kalau munafik itu musuh dalam selimut. Nah, itu kalau keras-kerasan seperti itu nggih. Nggih, Pak tadi Pak siapa Pak? Sultan Pak Ali Sudaham, Pak Ali Sudaham. Berikutnya Pak Ridho Wijoyo. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dengan kecanggihan ilmu sains dan teknologi saat ini. Leres Pak Ridho Wijoyo. Nanti kita akan membahas, mengulas tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang membelah bulan. Apakah itu benar atau hanya sekedar kiasan saja? Nanti tunggu waktunya, kita akan membahasnya, membedahnya, mengulasnya. Iktarobatis sa'u itu baru itu saatu ansakol komar itu. Dalam surat Al-Qamar itu. Apakah Rasulullah itu pernah membelah bulan secara sains seperti apa, secara ilmu agama seperti apa? Lah, kita akan bahas nanti. Pak Bu Syifa Syarif, katanya membela tanah air sebagian dari iman. Gimana kalau membela sejarah yang dipalsukan makam, yang dipalsukan tabib itu NU yang di atas kok diam? Katanya membela tanah air. Katanya NKRI harga mati. Membela tanah air hubbul waton minal iman walatakum minal khirman. Wanadu alal waton ya lal waton kumpul waton minal iman walatakum. Nah, katanya seperti itu. Tapi kok malah
bela penjajah yang merusak sejarah. Nggih, sak mergo 1 abad NU sudah di era serba digital, kok masih ada Kiai NU yang belum paham tentang apa itu tes DNA. Duh, pasti Kiai yang seperti itu hanya bisa manggut-manggut aja jika disuguhi kitab bikinan Mbak Alawi Kiai. Nggih, terus disuguhi kitab versi Mbak Alawi, Masra'ur Rawi. Ini Uqudul Almas. Wah, Al-Ghurur. Wah, bener sih. Kiai Imat, Kiai Ihya, Gus Aziz Jazuli, Gus Abbas, Gus Sarip itu sesat. Oh, kitabnya jelas ngene kok. Orang mau cok kitab piye akan menilai seperti itu. Padahal mek duwe kitab versi karya internal Mbak Alawi. Ya bener. Lah wong sekelas ketua Surya NU pusat aja kena prank kok. Gus Bahai lo kena prank. Ya. Kiai Haji Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad itu kena prank. Ustadz Hadi Hidayat itu kena prank. Kurang apa nih Ustadz Hidayat? Kurang alimnya kayak opo? Masih ada darahnya. Mbah Nawawi Banten. Coba bayangkan, saya kena prank. Gara-gara apa? Mungkin membaca kitabnya itu kurang lengkap. Enggak membaca eksternal dan internal. Kitab sejarah dan kitab nasab. Nggih, Pak Purbo nggih. Jadi manggut-manggut, nggih. Nggih. Sebentar lagi, ini masih saya baca tulisan panjenengan. Alhamdulillah, kami sebagai umat muslim warga Nahdien Jawa Timur menyatakan dengan tegas 100% Wali Songo beserta duriannya merupakan durian Nabi Muhammad SAW yang ada di Nusantara, bukan bagian dari klan Ba'alawi. Nggih, monggo alhamdulillah. Nggih, tapi saya pun tidak ingin panjenengan yakini saya sebagai keturunan biologis Kanjeng Nabi Muhammad. Malu saya. Enggak sesuai, malu. Saya sebagai umatnya itu alhamdulillah sudah atba'u ala dini ila yaumil qiyamah itu sudah alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, leres alhamdulillah. Pak, singkat layar, jika Pak Alawi membanggakan hidungnya yang mancung, merasa lebih baik dari pribumi, perlu diingat ya. Genghis Khan pernah memotong ribuan hidung orang Arab, rasipit dan hidung pesek. Nggih. Jangan mengandalkan hidung mancung. Hidung saya itu juga mancung, tapi ya saya nggak ngingoni brengos. Kalau saya ngingoni brengos, saya obati lebih nganu lagi, nggak saya potong ya. Ya, Pak Yai Lutfi Basori dengan Kiai Haji Said Akhil Sirot masalah perbrengosan, perjenggotan itu aja itu gegeran. Oleh sebab itu, kalau Kiai Haji Lutfi Basori itu mesti jenggotan. Ya memang sunnah. Jadi antara budaya dengan agama ini masih belum bisa memisah. Kalau saya monggo, mau jenggotan ya monggo, ora jenggotan ya ora apa-apa. Yang penting niatnya tidak sampai tasyabuh man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mungkin demikian nggih pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah kami doakan panjenengan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, bisa mengikuti kembali pengajian yang akan datang lagi. Juga begitu, kami mohon doa, pangestu, restu dari panjenengan semua dalam perjuangan ini. Saya juga mohon doa panjenengan semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, bisa bersama dengan panjenengan semua dalam setiap masa. Semoga pertemuan kita membawa banyak manfaat dan maslahat, khususon beliau Kiai Haji Lutfi Basori. Ayo yang mulyai, kita tentukan, kita temuan. Ayo ngopi-ngopi lah. Jenengan gak ngerokok, saya gak ngerokok. Ngopi lah, ayo ngopi bareng. Saya gak suka kopi, tapi ayo tak toleransi ngopi bersama. Ayo ngomong-ngomong bareng lah. Maksud panjenengan itu seperti apa? Tak perlihatkan kitabnya, tak perlihatkan video para kaum balim. Bukan oknum. Kalau oknum 1-2. 90% itu bukan oknum. Apalagi 99% itu nggak oknum lagi. Jadi sudah satu organisasi. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi kita ini berhadapan dengan muhibbin mereka itu. Memang sangat berbahaya muhibbin mereka itu. Apakah enggak sadar mereka itu
ataupun ada sesuatu lah untuk mereka. Padahal kalau dilihat muhibbin mereka itu orang-orang pandai juga, orang bisa baca kitab. Orang bisa baca kitab, bahkan kiai. Tapi geliran yang sesat-sesat dari habaib, kenapa enggak dipikir? Banyak kesesatan dari mereka itu. Isra Mi'raj 70 kali bahkan ditakwil oleh salah seorang kiai, yaitu Kiai Idrus Ramli lah. Beliau kan mentakwil tu. Ini kan yang sebenarnya beliau ini waktu mentakwil Isra Mi'raj itu nggak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh habaib. Video-video banyak bertebaran di YouTube tu. Sebelum polemik ini, mereka itu mendakwah meninggi-ninggikan, memulia-muliakan Faqih Muqaddam. Isra Mi'raj langsung seperti Nabi. Bukan yang seperti yang ditakwilkan oleh Kiai Idrus Ramli itu, bukan seperti itu. Beliau itu enggak melihat apa yang telah disampaikan oleh para habaib itu. Banyak sekali saudara-saudara sudah menyaksikan sendiri video-video khurafat mereka itu. Jadi ini yang sulit untuk dihadapi. Makanya lama perjuangan ini mungkin gara-gara ini nih. Gara-gara jongos-jongos atau pengkhianat ini dari dulu. Wafi sudah terbukti kan pengkhianat tu. Sudah terbukti dia tu, cucu siapa. Sangat berbahaya mereka itu. Jadi sudah kita ketahui bersama, kalau masalah nasab habaib ini sudah terbukti bukan cucu Nabi. Secara sejarah leluhur mereka itu tidak ada orangnya. Secara sejarah disimak, diperhatikan, secara sejarah mereka itu tidak tercatat di kitab-kitab zaman atau abad keempat, kelima, keenam sampai ke-9 awal. Secara nasab, kita nasab juga tidak tercantum mereka itu nama Ubaidillah. Baru ada di abad 9 akhir. Jadi ini sudah jelas. Apalagi dengan ilmu modern. Ilmu DNA. Dan kita telah mengetahui bersama fatwa NU tahun 2004. Tahun 2004. Bahawa untuk membatalkan nasab itu dibolehkan. Bukan menyebutkan, karena kalau menyebutkan itu bertentangan dengan bisa jadi bertentangan dengan fiqih, ilmu fiqih. Karena kalau anak di luar nikah tidak bisa dinisbahkan kepada ayahnya. Kalau fiqih Imam Syafi'i, kalau fiqih yang lain saya tidak bicara karena tidak paham lah. Karena nggak ada kitabnya juga mazhab lain. Jadi kalau masalah mengisbatkan, ya boleh. Kita bilang tidak boleh dipakai DNA. Tapi kalau untuk membatalkan, nggak ada masalah. Untuk mengetahui datuk-datuk mereka itu siapa. Ternyata terbukti Yahudi. Bahkan kepada Fir'aun terbukti. Jangan bilang bahawa bagaimana untuk mengetahui nasab yang jauh. Dengan DNA itu orang tolol tu atau orang dungu. Rambut Nabi ada seperti yang disampaikan oleh Imam Dusta Rizik Shihab. Suruh tes DNA yang mengaku-ngaku Habib. Ada kan videonya? Pada saya juga ada. Jasad Fir'aun masih ada tu. Bisa dicek DNA. Jadi jangan lari dari kenyataan. Makanya yang mengaku-ngaku turun Nabi itu bangsa tu Yahudi. Cucu Yahudi ngaku cucu Nabi. Faham kan? Cukup di sini dulu.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus.